Hadirin Allah muliakan, hanya tinggal beberapa jam sebelum perpisahan itu benar-benar terjadi, ketika matahari terbenam. Buat perpisahan sebaik mungkin dan sesyahdu mungkin dengan Ramadan, dan tutup dengan memperbanyak istighfar dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta kepada Allah agar Allah terima amal ibadah kita dan Allah mengampuni segala khilaf kita. Hadirin Allah muliakan, kalau Ramadan ini melahirkan pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada perbedaan yang signifikan setelah Ramadan. Dan itu tadi, setelah Ramadan orientasi kita akhirat. Dan itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia jembatan menuju akhirat. Lalu yang kedua, hati kita akan semakin bersih dan bijak dan tajam dalam melihat, dan cara berpikir itu dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, kecuali kita khilaf atau lupa atau luput dan seterusnya. Dan cara bicara pun juga berbeda. Maka lihat diri kita. Dan kalau setelah Ramadan gak ada perubahan dengan cara kita bicara, masih nyablak, masih ngawur, masih ceplas-ceplos tanpa ada pertimbangan matang, lalu hati juga egois, mau menang sendiri, yang dikedepankan hawa nafsu lagi, hawa nafsu lagi, hawa nafsu lagi, dan ambisi dunia besar menjadi tujuan hidupnya, maka Ramadan tidak menghasilkan apa-apa. Walaupun kayak mulai rajin, walaupun puasanya full, walaupun ketika kunut witir nangis. Sekali lagi Nabi SAW, rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju'al atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, ganjaran dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Dijelaskan sebagian ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri bahwa nggak semua orang yang nangis itu nangis karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling menentukan adalah apa yang dilahirkan dari Ramadan 1446 Hijriah ini. Apakah kita benar-benar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waktu akan menjawab, waktu akan membuktikan. Kalau kita menjadi orang yang menjadi ambisius dalam masalah akhirat, dan hati kita isi perlahan demi perlahan dengan hikmah, dengan sunnah Rasulullah SAW, lalu itu tercermin dengan cara kita bicara, cara kita berucap dan bertutur, baik ketika serius maupun bercanda, lagi sedang kondisi cair maupun kondisi tegang, cara kita berbicara itu berbeda. Itu tanda tanya besar dalam diri kita, dan tapi akan segera terjawab dalam perjalanan waktu. Satubdilakal ayyamu ma kunta jahila, kata para ulama, bahwa hari esok akan menyingkap sesuatu yang hari ini masih menjadi misteri. Diterimanya amal ibadah kita itu sangat misteri pada hari ini. Apakah kita berubah dengan ibadah-ibadah Ramadan kita, itu masih misteri pada hari ini. Tapi tidak pada esok, tidak pada lusa, tidak pada esok lusa, tidak pada pekan depan. Akan terlihat siapa yang menjaga ibadahnya, dan siapa yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, siapa yang balik ke titik nol sebelum Ramadan. Satubdilakal ayyamu ma kunta jahila. Hari-hari itu akan menyingkap sesuatu yang menjadi misteri pada hari ini. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fokuslah pada ciri-ciri cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan klaim. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian merekomendasi diri kalian sendiri, kata Allah. Buktikan apakah ciri-ciri cinta Allah kepada seorang hamba ada pada diri kita atau tidak. Kalau ada, maka ini adalah kabar gembira, dan semoga Ramadan kali ini benar-benar merubah kita dan melahirkan ketakwaan sebagaimana tujuan utamanya.
kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Semoga Allah memberikan taufik, dan sekali lagi jangan selebrasi sebelum semua berakhir. Dan akhir Ramadan 1440 Hijriah adalah matahari terbenam nanti sore, maka isi detik-detik terakhir dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Dan jangan sampai lalai dan meremehkan hari ini. Jangan berpikir ini semua sudah berakhir. Ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Maka jangan pernah lepas kendali. Dan para ulama kita sangat fokus di detik-detik terakhir. Kita tahu diriwayatkan Imam Ahmad di detik-detik terakhir kehidupannya didatangi oleh iblis dan mengatakan bahwa selamat, Anda sudah aman dari godaan saya. Kata Imam Ahmad, belum. Sampai saya wafat husnul khotimah masih aman dari godaan Anda. Lihat bagaimana kewaspadaan para nama-nama besar. Walaupun dikasih berusaha dikecoh, berusaha dilalaikan, berusaha dibuat tidak fokus, mereka nggak bergeming. Mereka bilang belum, sampai saya wafat husnul khotimah maka saya selamat dari Anda. Dalam kesempatan beliau juga mengatakan bahwa ketika ditanya kapan kita bisa istirahat, kapan kita bisa santai wahai Imam Ahmad, beliau mengatakan kita santai di saat kaki kita menginjakkan untuk pertama kalinya permukaan surga. Itu kita santai. Selama kaki kita belum menginjakkan, atau selama kita belum menginjakkan kaki kita ke surga, gak ada kata santai. Gak ada kata santai. Santai itu ketika kita menginjakkan kaki kita pertama kali ke surga, maka semua berakhir dan semua adalah kenikmatan demi kenikmatan.